Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Panhari dengan NIM 09111382025123. Yang terhormat Bapak Dr. Firdaus Mkom selaku dosen pembimbing akademik saya. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan sidang kerja praktik saya yang berjudul tentang penerapan FortiGate sebagai solusi pembatasan limit bandwidth pada jaringan di PT Sukopindo Palembang. Baiklah, di sini ada topik pembahasan yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat waktu dan tempat pelaksanaan, yang kelima profil perusahaan, yang keenam pembahasan, dan yang ketujuh kesimpulan. Selanjutnya latar belakang. Kerja praktik adalah salah satu kegiatan yang wajib dilakukan mahasiswa untuk menyelesaikan program Strata S1, jurusan Sistem Komputer di Universitas Sriwijaya. Prinsip dasar dari kerja praktik adalah supaya mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama di perkuliahan dan mahasiswa bisa beradaptasi dengan dunia kerja. Dalam hal ini, penulis ditempatkan di PT Sukopindo, Palembang, Sumatera Selatan sebagai perusahaan inspeksi dan pengujian. PT Sukopindo bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh klien-kliennya sesuai dengan standar kualitas, keselamatan, dan kepatuhan yang ditetapkan. PT Sukopindo membutuhkan sistem jaringan yang baik dan lancar untuk mengelola transaksi jasa dan data-data penting. FortiGate digunakan sebagai solusi untuk membatasi atau mengatur dan membatasi bandwidth pada jaringan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengguna? Yang kedua, bagaimana cara bandwidth kecepatan internet menggunakan FortiGate? Sebelumnya masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama, mahasiswa dapat menambah wawasan tentang bagaimana sistem kerja dan hal yang dilakukan di perusahaan. Yang kedua, mahasiswa dapat menambah wawasan terhadap teknologi yang digunakan di suatu perusahaan. Dan yang ketiga, menambah wawasan penulis tentang bandwidth jaringan. Manfaat dari kerja praktik, yang pertama bagi perguruan tinggi sebagai tambahan referensi khususnya mengenai perkembangan teknologi informasi dan industri di Indonesia yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Meningkatkan peluang penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas pendidikan yang akan meningkatkan keterampilan mahasiswa. Yang kedua, bagi perusahaan peserta kerja praktik dapat membantu melaksanakan pekerjaan operasional yang rutin dilaksanakan maupun memecahkan permasalahan yang sering dihadapi. Secara khusus, membantu mempersiapkan mahasiswa sebagai tenaga kerja profesional yang siap pakai. Meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa membantu memberikan pembekalan, pengetahuan, dan keterampilan kepada setiap mahasiswa tentang kondisi yang terdapat di lapangan secara nyata. Membuka wawasan setiap mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan melalui praktek di lapangan, perwujudan program berketerkaitan dan kesepadanan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Mahasiswa dapat belajar untuk mengidentifikasi permasalahan bandwidth yang terjadi dan mampu mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai berikut, dimulai pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Waktu kerja praktik Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nama tempat PT Sukopindo dan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 774 20 Ilir.
Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, profil perusahaan. Profil perusahaan ini memiliki visi dan misi adalah sebagai berikut: menjadi perusahaan inspeksi dan pengujian terdepan di Indonesia yang mampu memberikan solusi terbaik untuk keberlanjutan industri dan perdagangan. Misi misi menyediakan layanan inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan konsultansi yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan klien dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan produk layanan. Mendukung pengembangan industri dan perdagangan Indonesia dengan memberikan layanan yang andal dan profesional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Mengembangkan dan mengimplementasikan dalam proses inspeksi dan pengujian untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kehandalan layanan. Selanjutnya adalah sejarah PT Sukopindo. PT Sukopindo didirikan pada tahun 1956 sebagai perusahaan patungan antara pemerintah Republik Indonesia dengan SGS Jenewa, Swiss. Sukopindo adalah perusahaan inspeksi yang pertama di Indonesia yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, pelatihan, dan konsultasi. Dan saat ini memiliki lebih dari 2.500 tenaga kerja profesional di dalam negeri. Layanan kami tersebar di cabang, titik layanan, dan laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di pasar regional dan global, kami bermitra dengan beberapa institusi dan perusahaan global. Selanjutnya masuk ke pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan melibatkan kecepatan koneksi, kapasitas bandwidth, perangkat keras, dan lalu lintas jaringan. Pengguna akan merasakan pengaruhnya dalam bentuk lambatnya akses internet, buffering saat streaming, atau gangguan koneksi saat aktivitas online intensif, seperti bermain game atau panggilan video. Jumlah perangkat yang terhubung dan pengguna aplikasi berat juga dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Selanjutnya adalah tentang pembahasan tentang FortiGate dan cara penerapannya untuk membandwidth jaringan pada PT Sukopindo. Sebelumnya, penjelasan tentang FortiGate adalah perangkat keamanan jaringan yang digunakan untuk melindungi dan mengelola jaringan komputer dalam sebuah organisasi atau perusahaan. FortiGate juga dapat digunakan untuk mengontrol dan memantau lalu lintas internet, memungkinkan administrasi untuk mengatur kebijakan akses dan memblokir situs web tertentu jika diperlukan. Yang pertama itu halaman login FortiGate. Di sini terdapat user dan password dalam produk yang diproduksi oleh Fortinet. Salah satu cara untuk mengakses perangkat adalah dengan masuk melalui web browser. Jika perangkat FortiGate sudah diberi pengalamannya atau IP address, maka dengan FortiGate pengguna cukup memasukkan IP address beserta login dan password yang diatur di dalamnya. Selanjutnya masuk ke halaman utama FortiGate. Pada halaman utama terdapat berbagai fitur di sebelah kiri seperti dashboard, network, policy and object, security properties, VPN, user, dan authentication, system, security fabric, log, dan report. Pada ini mencakup informasi tentang lalu lintas jaringan, grafik kinerja, peringatan, dan statistik penting lainnya. Biasanya halaman utama akan menampilkan pemberitahuan atau peringatan tentang kejadian penting dalam jaringan atau perangkat FortiGate. Administrator dapat melihat pemberitahuan ini untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian ada informasi tentang perangkat lunak, nomor seri, dan informasi yang dapat membantu dan memanajemen serta melakukan pemeliharaan. Selanjutnya masuk ke address dan IP range FortiGate. Alamat atau address dan IP netmask
adalah dua komponen penting dalam jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan alamat IP. Pada gambar di atas memasukkan alamat IP memasukkan IP range untuk mengklasifikasikan alamat IP dan memasukkan alamat IP address web browser. Selanjutnya ke interface. Di FortiGate antarmuka atau interface adalah salah satu komponen kunci yang memungkinkan Anda mengelola lalu lintas jaringan dan menghubungkan perangkat ke berbagai jaringan atau segmen. Baik, selanjutnya masuk ke poin yang paling penting untuk membandwidth sebuah jaringan, yaitu traffic shaping. Setting traffic shaping pada FortiGate melibatkan akses ke antarmuka pengolahan, pemilihan jenis shaping, penentuan bandwidth maksimum dan minimum, serta pengaturan prioritas lalu lintas. Pengguna juga dapat menetapkan jadwal berlakunya aturan. Proses ini memungkinkan efisien pengolahan sumber daya lalu lintas jaringan. Setelah konfigurasi, penting untuk menyimpan dan menerapkan perubahan. Monitoring dilakukan melalui fitur pemantauan FortiGate untuk evaluasi dan laporan. Rujukan ke dokumentasi Fortinet disarankan untuk panduan tambahan. Selanjutnya untuk setting traffic shaping, yaitu yang pertama masuk ke traffic shaper, kemudian buat baru atau create new, yaitu dengan nama Mbps. Untuk bandwidthnya 1 Mbps dan maksimum bandwidthnya yaitu 1 Mbps. Kemudian lanjut ke traffic shaping policy. Di sini dengan membuat nama limit 1 MB, kemudian statusnya enable. Untuk outgoing interface dipilih one port 1, sumbernya PC1, untuk destinasi ke semua dan service semua. Dan yang paling penting adalah untuk mengaktifkan Apply Shaper, share shapernya kita masukkan 1 Mbps dan request shapernya 1 Mbps. Kemudian save. Baik, selanjutnya untuk tes tampilan kecepatan internet pada gambar di atas, dengan melakukan setting pada traffic shaping, kita bisa melihat pembatasan limit jaringan dari yang awalnya 50 Mbps menjadi 1 Mbps. Dengan kata lain, traffic shaping adalah alat yang sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan dan mengelola lalu lintas jaringan Anda agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan meningkatkan kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kinerja jaringan yang baik sangat penting untuk pengalaman pengguna yang memuaskan. Faktor-faktor seperti bandwidth, latensi, kapasitas server, dan pengelolaan lalu lintas sangat mempengaruhi pengalaman pengguna. Dengan menggunakan perangkat seperti FortiGate dan mengikuti praktik terbaik dalam mengatur jaringan, Anda dapat meningkatkan kinerja jaringan dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.